Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 73 membiarkan seseorang pergi dengan sengaja. Jiang Chen memastikan untuk menyertakan sebagian kekuatan jiwanya saat berbicara, menyebabkan Liang Dong mulai gemetar. Matanya tidak lagi tertuju pada Yan Chen Yu, kini tertuju pada pemuda berpakaian putih ini. "Siapa kamu?" Liang Dong bertanya. "Jiang Chen." Jiang Chen mengucapkan namanya dengan acuh tak acuh. Dia sudah membuat rencana dalam benaknya. "Kakak Liang, anak ini bermain-main dengan anjing kuning besar itu. Dia pasti bukan orang baik. Aku yakin dia bersekongkol dengan anjing itu. Ayo kita bunuh mereka berdua." Seorang pria berkata dengan galak. "Lebih baik kau jangan memprovokasiku. Kalau kau memprovokasiku, kalian semua akan berakhir seperti trio itu. Chen Xuang, Ruan Ling, dan Sao Hua, semuanya telah kubunuh." Jiang Chen terus berbicara dengan nada acuh tak acuh. "Apa?" Ketika mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen, mereka berempat tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak tidak percaya. Pandangan mereka tertuju pada pemuda di depan mereka, mengamatinya dengan saksama. "Nak, apakah kau masih belum tahu siapa kami? Biar ku beritahu, kami dari Sekte Pedang Surgawi. Kau berani membunuh murid-murid dari Sekte Pedang Surgawi, tidak akan ada tempat bagimu untuk bertahan hidup di Provinsi Qi. Tidak masalah apakah itu di bawah tanah atau di atas langit, tidak ada yang akan bisa menyelamatkanmu," kata prajurit Mid Mortal Core dengan arogan. "Bagus, sangat bagus. Jiang Chen, aku tidak peduli siapa dirimu, dan aku tidak peduli dari mana asalmu. Karena kau berani membunuh murid-murid Sekte Pedang Surgawi, kau harus mati. Kau dan anjing kuning besar itu akan mati hari ini. Mengenai gadis cantik itu, aku akan memastikan untuk merawatnya dengan baik setelah ini." Lang Dong bicaranya dingin, tetapi saat dia menatap Yan Chen Yu, matanya mencerminkan betapa penuh nafsunya dia saat ini. "Kamu tidak tahu apa yang telah kamu timbulkan pada dirimu sendiri dengan mengucapkan kata-kata itu." Tatapan mata Jiang Chen berubah sangat dingin. Dia sudah secara mental menjatuhkan hukuman mati pada Liang Dong. Bunuh dia." Liang Dong dengan tegas memberikan perintahnya. Tepat setelah dia berbicara, dua murid inti fana awal melepaskan energi mereka dan mulai berlari ke arah Jiang Chen. Melihat situasi itu, Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Dua prajurit inti mortal awal, mereka hanya ingin mati. Sapuan, plus. Jiang Chen tiba-tiba bergerak. Tubuhnya bergetar sedikit. Kemudian berubah menjadi kilatan putih dan mencapai kedua pria itu dalam sepersekian detik. Kecepatan Jiang Chen sangat cepat. Dia mengacungkan kedua jari telunjuknya secepat kilat, menyentuh kedua alis pria itu. Energi kuat kedua pria itu langsung menghilang, dan tubuh mereka yang melesat maju langsung menjadi keras seperti batu. Mereka berhenti bergerak. Jiang Chen mendorong mereka sedikit. Kedua pria itu jatuh ke tanah dengan wajah mereka menatap ke langit. Di antara alis mereka ada lubang yang dipenuhi darah. Darah hangat mengalir keluar tanpa menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Kedua pria itu membuka mata lebar-lebar. Mata mereka dipenuhi rasa takut sebelum mereka meninggal. SSSTT gelombang. Menyaksikan apa yang terjadi, Liang Dong dan prajurit Mid Mortal Core tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Cara mereka memandang Jiang Chen sekarang telah berubah total. Orang-orang yang tergeletak di lantai sekarang adalah para prajurit Mortal Core. Bahkan jika Liang Dong menyerang mereka dengan sekuat tenaga, dia tidak akan bisa membunuh mereka dengan mudah. Apa yang terjadi sekarang memberitahunya satu hal, pemuda di depannya ini sangat kuat. Baru sekarang kedua lelaki ini ingat bahwa pemuda ini adalah orang yang membunuh Chen Xuang, dan Chen Xuang adalah seorang prajurit inti fana menengah yang bahkan memiliki senjata tempur tingkat rendah. "Hehe, lihat ini. Ini adalah akibat dari tindakanmu. Coba saja bertarung denganku, ayahmu, dan kau akan jauh lebih menderita daripada sekarang. Kau akan mati dengan tubuh yang dimutilasi." Si anjing kuning besar tertawa terbahak-bahak. Si jahat ini berlari ke arah mayat-mayat dan menggunakan kakinya yang keras seperti batu untuk menghancurkan tengkorak mereka. Jika si anjing kuning besar menyerang, itu akan menjadi kejam. Konyol. "Jiang Chen, tahukah kamu apa yang sedang kamu lakukan sekarang?" Liang Dong berteriak. Dia tidak percaya apa yang baru saja dilihatnya. Di seluruh provinsi Qi, belum pernah ada orang yang berani membunuh murid Sekte Pedang Surgawi di depan umum. Mereka terlalu berani. Jangan bilang hanya kamu yang diizinkan membunuh. Jiang Chen mendengus jijik. Dia berjalan perlahan ke arah Liang Dong dan pria lainnya. Aura samar seseorang yang superior bisa dirasakan dari tubuhnya. Hanya tatapannya saja sudah membuat kedua pria ini merasa seperti sedang ditekan. Liang Dong sedikit lebih baik daripada orang lainnya. Murid Intifana menengah itu mulai gemetar. Setelah Jiang Chen berhasil menembus alam Intifana, dia telah menjadi seseorang yang tidak dapat dibandingkan dengan kedua pria di depannya ini.
Kakak Liang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pria itu bertanya dengan ekspresi ketakutan. Jangan takut. Aku bisa merasakan bahwa orang ini hanyalah seorang prajurit inti mortal awal. Dia bukan tandinganku. Liang Dong mendengus dingin. Dia menggerakkan tangannya dan mengeluarkan pedang panjang yang bersinar. Pedang itu bergerak seperti ular saat dia menyerang Jiang Chen. Kau bahkan tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dariku. Jiang Chen dengan santai menunjuk jarinya dan mengirimkan sebuah jari emas besar yang terbang ke arah Liang Dong dengan kekuatan yang tak tertahankan. Apa? Liang Dong berteriak tak percaya. Ia bisa merasakan energi dahsyat dari jari emas itu. Seolah-olah ada gunung besar yang terbang ke arahnya. Ia benar-benar terkunci. Bahkan sulit baginya untuk bernapas. Ayo lakukan, jurus membelah pedang. Liang Dong menggertakkan giginya. Dia adalah seorang prajurit inti mortal akhir, jadi dia segera membalas dengan seni pedang sekte pedang surgawi. Pedang itu menghasilkan suara retakan saat diayunkan ke arah jari emas besar itu. Wah! Sebuah ledakan dahsyat bergema setelah jari emas raksasa itu bertabrakan dengan pedang panjang itu. Bahkan setelah Liang Dong membalas dengan semua kemampuannya, dia masih gagal mempertahankan diri terhadap jurus 6 jari matahari yang kuat itu. Liang Dong terlempar karena benturan itu. Punggungnya menghantam pohon besar yang jaraknya puluhan kaki, menghancurkan pohon itu dalam prosesnya. Liang Dong tergeletak di tanah dan memuntahkan darah. Pedang panjang itu berada beberapa kaki jauhnya darinya. Aduh! Liang Dong muntah lagi. Beberapa bagian organ dalamnya terlihat dari darah yang dimuntahkannya. Ini menunjukkan betapa parahnya lukanya. Pada saat ini, bahkan inti fana di laut Qi-nya memiliki beberapa retakan pada cangkangnya. Jiang Chen berjalan ke arah Liang Dong, membungkuk dan menyambar pedang panjang itu. Itu adalah senjata tempur tingkat rendah. Biarkan aku pergi. Liang Dong perlahan mengangkat kepalanya, memohon. Tidak ada seorang pun yang ingin mati, terutama ketika mereka memiliki masa depan yang cerah. Sapuan, H+. Tepat setelah Liang Dong menyelesaikan perkataannya, Jiang Chen dengan santai mengayunkan pedang panjang di tangannya. Hanya dengan satu ayunan, Jiang Chen telah menghancurkan kedua matanya. Ah! Tubuh Liang Dong menegang, dan dia berteriak dengan cara yang mengerikan. Dia menutupi kedua rongga matanya sambil berteriak dengan hati yang hancur, mataku, kau menghancurkan mataku. Saya hanya ingin memberitahu Anda bagaimana rasanya menjadi buta. Sekarang setelah Anda merasakan perasaan itu, inilah saatnya bagi Anda untuk mati. Jiang Chen tidak punya belas kasihan. Dia menusuk leher Liang Dong dengan pedang. Tangisan menyedihkan itu langsung terhenti. Jiang Chen sudah memutuskan akan membunuhnya sejak pertama kali bertemu dengannya, menghancurkan matanya sebelum membunuhnya sebagai hukuman karena menatap Yan Chen Yu dengan kasar. Setelah membunuh Liang Dong, Jiang Chen berbalik dan mulai berjalan ke arah pria lainnya. Pria itu gemetar ketakutan. Wajahnya memucat, dan dia menatap Jiang Chen seperti menatap setan. Hanya tatapan sederhana dari Jiang Chen sudah cukup untuk membuatnya merinding. Jangan bunuh aku. Aku tidak ingin mati. Pria itu berlutut di tanah tanpa menunjukkan martabat apapun. Faktanya, di bawah aura penindasan Jiang Chen, dia tidak memiliki cara untuk membela diri bahkan jika dia memiliki martabat. Lihatlah wajahmu yang menyedihkan. Membunuhmu hanya akan membuat tanganku kotor. Jiang Chen berkata dengan ekspresi jijik. Benar sekali, membunuhku hanya akan membuat tanganmu kotor. Anggap saja aku kentut dan biarkan aku pergi. Pria itu terus bersujud. Ketika dia mendengar Jiang Chen mengatakan bahwa membunuhnya hanya akan mengotori tangannya, meskipun itu adalah penghinaan langsung, itu membuatnya senang. Seolah-olah itu bukan penghinaan, tetapi pujian. Sialan kau benar-benar tidak berguna. Big Yellow berkata dengan ekspresi menghina, nak, minggir. Biarkan aku memukul kepalanya dengan tendanganku. Ketika mendengar Big Yellow berkata, pecahkan kepalanya, pria itu langsung mulai menangis. Air mata dan ingus mengalir deras seperti air terjun, dan beberapa cairan kuning bahkan bocor dari celananya. Murid sekte pedang surgawi itu mengompol karena takut. Enyah. Jiang Chen mengerutkan alisnya dan berteriak kepada pria itu dengan sikap dingin. Apa? Pria itu gemetar. Dia menatap Jiang Chen dengan kaget. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Jiang Chen. Bagaimana mungkin Jiang Chen membiarkannya pergi begitu saja dan memintanya untuk pergi? Bagaimana ini bisa terjadi? Cepatlah menghilang dari hadapanku sebelum aku berubah pikiran. Jiang Chen menatapnya dengan jijik. Ya. Murid ini merasa seperti baru saja diampuni oleh seorang raja. Dia berguling dan merangkak menuju area luar dengan kecepatan tinggi. Tentu saja, dia berlari untuk menyelamatkan diri. Bagaimana mungkin dia bisa lebih lambat? Nak, mengapa kau membebaskannya? Kau telah membunuh murid-murid sekte pedang surgawi di depannya, dan sekarang kau membiarkannya pergi.
Sekte Pedang Surgawi pasti akan mengejarmu sekarang. Apa yang kau pikirkan? Big Yellow tampak bingung. Memotong rumput liar tanpa mencabut akarnya, ini bukanlah sesuatu yang akan dilakukan Jiang Chen. Kamu tidak tahu apa-apa. Jiang Chen menatap Big Yellow dan berkata, denganmu di sisiku, Sekte Pedang Surgawi akan mengejarku apapun yang terjadi. Jika aku tidak melepaskannya, akan ada lebih banyak orang dari Sekte Pedang Surgawi yang akan datang mencari kelompok ini, seperti kelompok ini yang mencari kelompok sebelumnya. Jika kita tidak bertemu mereka sekarang, mereka akan mengikuti jejak dan mencapai kota merah cepat atau lambat. Begitu mereka sampai di sana, apa yang terjadi di kota itu akan terungkap kepada mereka. Mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen, Yan Chen Yu sekarang mengerti tindakannya dan merasa agak takut, apa yang dikatakan kakak Jiang Chen benar. Jika demikian, Sekte Pedang Surgawi akan menyalahkan keluarga Yan dan keluarga Jiang, dan dengan kekuatan keluarga Yan dan keluarga Jiang, tidak ada cara bagi mereka untuk membela diri terhadap Sekte Pedang Surgawi. Aku harus memastikan kota merah tetap aman. Sekarang setelah aku melepaskan orang itu, Sekte Pedang Surgawi akan menjadikan kita target mereka, dan mereka tidak akan pergi ke kota merah. Sekte Pedang Surgawi, aku, Jiang Chen, masih bisa melawan mereka, tetapi keluarga Yan dan keluarga Jiang tidak bisa. Wajah Jiang Chen berubah serius. Inilah alasan utama mengapa ia membiarkan orang itu pergi. Jika ia membunuhnya, Sekte Pedang Surgawi akan mengirim kelompok lain untuk mencari keempat orang ini. Cepat atau lambat mereka akan mencapai kota merah. Dengan membiarkannya pergi, ia menarik semua perhatian pada dirinya sendiri. Anak baik, kamu punya nyali. Big Yellow memuji dan berkata, tapi kita bahkan belum mencapai provinsi Qi bagian dalam dan telah menjadikan Sekte Pedang Surgawi sebagai musuh kita. Kehidupanmu di masa depan tidak akan berjalan mulus, anak muda. Jika aku mencari kehidupan yang lancar, aku tidak akan datang ke provinsi Qi. Aku akan tinggal di kota langit harum dan menjadi tuan muda, itulah kehidupan yang lancar. Jiang Chen tersenyum dan berkata, ayo pergi. Tinggal 1000 mil lagi sebelum kita keluar dari Gunung Origin dan mencapai provinsi Qi bagian dalam. Jiang Chen membawa Yan Chen Yu dan Big Yellow bersamanya dan melanjutkan perjalanan mereka. Mata besar Yan Chen Yu yang cantik terus menatap Jiang Chen. Dia merasakan sensasi manis di hatinya. Inilah pria yang diinginkannya. Dia adalah pahlawan di hatinya. Dia tampan, bergaya, bertanggung jawab, dan sangat kuat. 1000 mil bukanlah apa-apa bagi trio ini. Tidak ada binatang iblis di area luar Origin Mountain yang akan menjadi ancaman bagi mereka. Oleh karena itu, hanya dalam waktu 2 jam, mereka telah sepenuhnya meninggalkan Origin Mountain.